mahasiswa sekalian, berjumpa lagi di mata kuliah kita Perencanaan Pembelajaran PAI. Kali ini kita masuk pada pertemuan ke-10. Kira-kira ada yang masih ingat apa pokok bahasan kita pada pertemuan ke-10 ini? Siapa? Yap, betul. Pokok bahasan kita pada pertemuan ke-10 ini yaitu program tahunan atau prota dan program semester atau promes prosem. Sekaligus kita akan mempelajari bagaimana format dan cara menyusun prota dan promes. Penasaran? Ingin mengetahui lebih jauh apa itu prota dan promes? Yuk disimak. Baik mahasiswa sekalian, pertama kita perlu mengenal apa itu program tahunan atau prota dan apa itu program semester, promes atau prosem, begitu. Nah, prota dan promes ini merupakan dokumen perencanaan pembelajaran dalam PAI juga yang digunakan dalam sistem pendidikan di Indonesia untuk membantu guru maupun Anda sebagai calon guru nantinya dalam mengatur kegiatan belajar mengajar di kelas secara sistematis. Jadi pertemuan sebelumnya kita bahas mengenai kalender pendidikan dan analisis bagaimana kita menganalisis pekan efektif. Pertemuan sebelumnya lagi kita telah mempelajari silabus juga RPP. Nah, di mana prota dan promes ini juga merupakan satu kesatuan dari dokumen perencanaan pembelajaran PAI yang tidak terpisahkan. Jadi dokumen-dokumen perencanaan pembelajaran PAI itu bukan hanya RPP, bukan hanya silabus, tapi juga kalender pendidikan dan termasuk prota dan promes ini. Nah, apa program tahunan itu? Secara spesifik kita bahas prota terlebih dahulu. Itu merupakan rencana umum pelaksanaan dalam pembelajaran yang berisi rencana penetapan alokasi waktu tahun pelajaran. Karena itu satuan pendidikan dalam hal ini sekolah harus menetapkan jumlah hari belajar yang efektif selama 1 tahun pelajaran dengan kriteria paling sedikit yaitu 200 hari dan paling banyak yaitu 245 hari. Kemudian program semester atau promes itu adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk 1 semester. Jadi dari bahasanya saja itu sudah jelas bahwasanya prota disusun hanya 1 kali dalam 1 tahun pelajaran. Kalau promes itu disusun sebanyak 2 kali tiap semester. Karena 1 tahun pelajaran itu terdiri dari 2 semester. Semester ganjil dan semester genap. Nah, promes adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk 1 semester. Meskipun susunnya langsung sekaligus, tapi dokumennya harus 2. Ini dokumen semester ganjil atau gasal, dan ini dokumen khusus semester genap, seperti itu. Nah, promes ini lebih spesifik mahasiswa sekalian, berbeda dengan prota. Promes ini lebih spesifik dalam pembagian materi untuk 1 semester. Promes menjabarkan alokasi waktu dan target pencapaian untuk setiap kompetensi dasar dalam 1 semester. Nah, diingat-ingat lagi pembelajaran kita sebelumnya itu ada namanya kompetensi dasar, ada namanya IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Nah, itu yang harus dimasukkan nantinya di dalam penyusunan program semester. Nah, setelah kita mengetahui apa itu prota dan promes, selanjutnya kita perlu mengetahui dan memahami apa tujuan disusunnya prota dan promes. Mahasiswa sekalian,
Di sini Bapak sudah membagi masing-masing 5 tujuan prota dan promes. Mengapa kita perlu guru maupun calon guru nantinya itu perlu menyusun dokumen perencanaan pembelajaran yang dinamakan prota dan promes. Nah, pertama prota. Apa tujuan disusunnya prota? Satu, itu membantu guru membagi mata pelajaran, materi pelajaran secara merata sepanjang tahun ajaran agar tidak terjadi penumpukan materi di akhir tahun. Nah, itu kadang terjadi tuh. Ada guru yang karena tidak membuat program tahunan, akhirnya materinya belepotan. Di pertemuan ke-9, nggak tahu dia mau ngajar apa. Di pertemuan ke-10 ada materi yang luang, langsung itu yang diajarkan. Itu karena tidak menyiapkan dokumen perencanaan pembelajaran prota. Yang kedua, tujuan disusunnya prota itu guru dapat menetapkan waktu untuk setiap kompetensi dasar. Sehingga seluruh kompetensi bisa tercapai dalam 1 tahun pelajaran. Seperti itu. Yang ketiga, prota ini dapat membantu guru untuk mengatur kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan kalender akademik satuan pendidikan atau sekolah. Yang keempat, guru dapat memantau ketercapaian target pembelajaran tahunan, sehingga pembelajaran tentu akan lebih efektif. Yang terakhir, tujuan disusunnya program tahunan itu penyusunan program semester atau promes dan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, itu dapat dilakukan dengan lebih mudah. Kenapa? Karena promes dan RPP itu salah satu referensinya adalah program tahunan ini. Jadi itu mengapa guru atau calon guru itu perlu menyusun dokumen perencanaan pembelajaran prota terlebih dahulu. Baru kemudian menyusun promes, baru kemudian menyusun RPP dan silabus. Nah, begitupun dengan program semester. Tujuan disusunnya promes itu yang pertama, promes berfungsi sebagai rencana yang lebih terperinci dari prota untuk setiap semester. Sehingga khusus alokasi waktu dan kegiatan pembelajaran peserta didik itu bisa lebih terfokus. Dua, guru dapat memastikan bahwa setiap kompetensi dasar dalam semester tersebut dapat dicapai tepat waktu. Tidak lebih, tidak juga kurang begitu. Yang ketiga, promes ini bisa membantu guru dalam merencanakan pembelajaran mingguan agar tetap konsisten dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan. Jadi dalam pembelajaran 1 pekan atau 1 minggu begitu, guru bisa merencanakan dengan baik bahwa dalam 1 minggu ini saya mengajar di kelas bla bla bla, kemudian materinya pokok bahasanya adalah bla bla bla, kompetensi dasarnya adalah bla 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 dan seterusnya. Nah, yang keempat, guru dapat memonitor dan mengevaluasi pencapaian pembelajaran setiap semester secara lebih mendetail. Dan terakhir, keunggulan atau tujuan disusunnya promes itu guru dapat mengantisipasi kendala dalam pembelajaran dan langsung melakukan penyesuaian agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, bagian terakhir dari pokok bahasan pada pertemuan ke-10 kita hari ini, yaitu bagaimana format dan cara menyusun prota dan promes. Kita ke prota dulu. Begini, mahasiswa sekalian, format dan cara menyusun program tahunan. Jadi tentu ada nama mata pelajaran, kemudian ada kelas, semester, tahun ajaran. Nah, sebenarnya ada satu lagi ya, di atas mata pelajaran ini ada satuan pendidikan atau nama sekolah begitu di SMP mana, SMA mana, atau MTS mana, atau MA mana.
atau SMK mana, atau MAK mana, seperti itu. Nah, kemudian ada tabel nomor sebelah kiri ini 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ada tabel KD atau kompetensi dasar, KD1, KD2, KD3, KD4. Kemudian di sampingnya ada materi pokok, materi 1, materi 2, materi 3, materi 4. Nah, ini yang penting dalam penyusunan prota, ada alokasi waktu atau jam. Nah, kira-kira materi 1 di KD1 itu berapa JP, ya, berapa jam pelajaran yang kira-kira bisa diselesaikan dalam waktu pelaksanaan Juli sampai Agustus. Seperti itu. Nah, kira-kira materi 2 berapa jam bisa dituntaskan dalam waktu pelaksanaan di bulan September, seperti itu ya, dan seterusnya. Nah, ini semua ada keterangannya. Kompetensi dasar itu apa, materi pokok itu apa, alokasi waktu itu apa, dan waktu pelaksanaannya itu seperti apa. Ya, silahkan nanti sembari dibaca baik-baik dan dipahami ya. Nah, selanjutnya kita ke Promes. Bagaimana format dan cara menyusun program semester? Sama seperti tadi, bagian atas itu satuan pendidikan terlebih dahulu ya, atau nama sekolah, kemudian mata pelajarannya apa, kelas semesternya berapa, kemudian tahun ajaran. Nah, kalau program tahunan tadi di samping kiri ini berisi nomor, maka Promes ini berisi minggu mahasiswa sekalian. Jadi satu semester itu terdiri dari berapa minggu kira-kira. Ya, nah, ini tertulis minggu pertama. Itu kompetensi dasar 1, materi pokok materi 1. Kemudian indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, itu dilihat di dokumen kurikulum ya. Itu indikator 1 sama indikator 2 kira-kira untuk mencapai kompetensi dalam materi pokok pertama itu dibutuhkan berapa alokasi waktu ya dalam 1 minggu itu ya, dalam 1 minggu. Nah, ya, di sini kita lihat minggu pertama itu ternyata dibutuhkan 2 jam pelajaran. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di minggu kedua masih KD1 mahasiswa sekalian ya, kalau dirasa KD1 itu panjang ya, materinya banyak, maka dibuat lanjutan, itu tidak apa-apa. Jadi tidak serta-merta satu materi itu selesai dalam satu pertemuan atau satu KD atau 1 minggu. Itu tidak muluk-muluk ya. Tidak harus seperti itu. Jadi bisa jadi satu materi atau satu pokok bahasan itu bisa diselesaikan dalam ya 2 pekan atau 3 pekan. Itu tergantung dari indikator pencapaian kompetensi yang disusun oleh guru, seperti itu. Nah, ini ada keterangannya masing-masing minggu itu minggu keberapa dalam semester tersebut ya. Kemudian ada KD itu apa, indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini lihat, ini aspek yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar. Kemudian ada alokasi waktu dan ada keterangan. Keterangan ini sebagai catatan tambahan ya mahasiswa sekalian, ketika dalam implementasinya dibutuhkan beberapa catatan-catatan yang mungkin itu sekaitan dengan refleksi cara mengajar kita atau cara keadaan kita melihat situasi peserta didik seperti apa, nanti bisa kita tulis di keterangan ini. Nah, bagaimana mahasiswa sekalian? Bapak berharap kalian bisa mempelajari dan mengulang materi kita ini dengan baik. Karena bagaimanapun, insya Allah kalian akan menjadi calon guru PAI kelak, baik di sekolah ataupun di madrasah nantinya. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, jangan lupa sebagai oleh-oleh
ini ada kuis dan tugas individu yang harus kalian kerjakan. Semangat selalu ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Salam prestasi.